saya Muhammad Alfi Insani dengan NIM 2105056064. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Untuk isinya sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu perdagangan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu strategi substitusi impor. Yang ketiga yaitu masalah perdagangan di negara berkembang. Oke, yang pertama yaitu perdagangan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Kegiatan perdagangan internasional seperti impor dan ekspor dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ekspor dan impor berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi sebab ekspor dapat meningkatkan cadangan foreign exchange Indonesia, memperluas pasar dan melahirkan lapangan kerja. Menurut Ernie Febrina tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas utama suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi dan mencontohkan tingkat kemakmuran serta ketentraman masyarakat. Menurut Michael Rinaldi tahun 2017. Berikutnya yaitu ada 3 pendorong utama dalam kenaikan produktivitas dan efisiensi dari perdagangan luar negeri, yaitu yang pertama ada skala ekonomis, yaitu metode yang lebih hemat. Skala berarti bahwa produksi dapat dipasarkan lebih luas dan dilaksanakan dengan ekonomis, mengurangi biaya rata-rata jangka panjang untuk sektor industri. Yang kedua yaitu merangsang persaingan, yaitu meningkatkan efisiensi melalui pasar, bukan hanya teknologi baru. Pembukaan perdagangan internasional sering dikatakan berarti bahwa sektor-sektor ekonomi tertentu yang awalnya tidak aktif dan tidak efisien akan menjadi lebih bersemangat di bawah dampak persaingan eksternal. Bab berikutnya yaitu strategi substitusi impor. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama strategi substitusi impor atau SI. Untuk memajukan strategi ini ada 5 tingkatan. Yang pertama yaitu sumber daya alam seperti bahan baku dan faktor produksi atau tenaga kerja yang cukup tersedia. Yang kedua yaitu potensi permintaan dalam negeri memadai. Yang ketiga untuk mendorong perkembangan sektor industri manufaktur dalam negeri. Yang keempat yaitu berkembangnya industri dalam negeri. Yang kelima dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor. Strategi yang kedua itu promosi ekspor atau PE. Beberapa syarat penting dalam strategi ini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar, yang sepenuhnya merefleksikan kelangkaan dari barang yang bersangkutan, baik di pasar output ataupun pasar input. Yang kedua yaitu tingkat proteksi dari impor harus rendah. Yang ketiga, nilai tukar mata uang harus realistis, sepenuhnya merefleksikan kebebasan yang asing dan bersangkutan. Yang keempat, lebih penting lagi harus ada insentif untuk meningkatkan ekspor. Terakhir yaitu masalah perdagangan di negara berkembang. Ada 6 masalah yang sering dialami oleh negara berkembang dalam perdagangan, yaitu yang pertama masalah perdagangan umum di negara berkembang, yaitu pertama ketergantungan komoditas, yang kedua ketidaksetaraan perdagangan, yang ketiga yaitu infrastruktur yang tidak memadai, yang keempat yaitu kurangnya akses ke teknologi dan modal, yang kelima masalah kelebihan kapasitas produksi, yang terakhir yaitu perubahan iklim dan bencana alam. Baik, mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih.